kami akan mempresentasikan sistem hormon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Wulandari. Saya Arisa Rahmadini. Saya Septia Salsabila Maria. Saya Sofia Agustin. Saya Siti Samsia. Saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, cara kerja, dan perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama yaitu pengertian. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja suatu sistem organ termasuk organ reproduksi. Hormon adalah zat yang bergerak dalam aliran darah ke jaringan dan organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon berkurang, maka akan mempengaruhi suatu fungsi tubuh tertentu dan termasuk juga kesehatan kita akan terganggu. Maka dari itu, kita harus menjaga jumlah hormon dalam tubuh kita. Cara kerja hormon yaitu hormon bekerja dengan mengikat reseptor protein baik di dalam sel target atau pada membran plasma mereka. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon yaitu yang pertama, kemampuan menghantar rangsang lebih cepat, dan pada sistem hormon yaitu kemampuan menghantar rangsang lambat tapi teratur. Sifatnya pada sifat sistem saraf yaitu sifat penghantar rangsang kadang kurang teratur, dan pada sistem hormon yaitu penghantar rangsang lebih teratur. Yang ketiga, pada sistem saraf ada alat penghantar rangsang berupa serabut-serabut saraf, dan di sistem hormon alat penghantar rangsang berupa melalui pembuluh darah. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kelenjar pankreas. Pengertian dari kelenjar pankreas adalah organ kelenjar yang letaknya ada di dalam perut, tepatnya di dekat hati dan usus kecil. Bentuk dari organ ini meruncing dan menjadi bagian dalam sistem pencernaan manusia. Organ yang juga disebut sebagai Pullen Langerhans ini mempunyai panjang sekitar 6-10 inci. Berikut adalah beberapa tanda jika kamu mengalami gangguan pankreas. Yang pertama yaitu mual dan muntah. Yang kedua, diare atau tinja berminyak. Yang ketiga, penurunan berat badan. Yang keempat, demam. Yang kelima, denyut nadi cepat. Yang keenam, penyakit kuning dan lain-lain. Bagian dari kelenjar pankreas terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepala pankreas. Menempel pada usus halus, kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua, ada badan pankreas. Bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Yang ketiga, ada ekor pankreas, bagian meruncing yang ada di perut kiri. Berikutnya ada fungsi kelenjar pankreas. Sebagai organ pencernaan, fungsi pankreas adalah untuk membantu sistem pencernaan manusia agar berjalan dengan lancar. Pankreas merupakan organ yang mampu memproduksi bahan kimia untuk mencerna makanan. Secara umum, fungsi pankreas ada 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasannya. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, hormon yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah; kortisol, hormon yang mengontrol kadar gula dan metabolisme; hormon yang mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan sindrom Cushing. Sindrom Cushing terdiri ketika tubuh melebihi hormon kortisol sindrom dan umumnya dialami wanita yang berusia 25-40 tahun. Penyakit Addison terdiri ketika kelenjar adrenal mengalami kerusakan sehingga tubuh kekurangan hormon kortisol.
Kondisi ini dapat dialami siapa saja, terutama wanita yang berusia 30-50 tahun. Adrenokongnita merupakan penyakit bawaan yang menyebabkan kelenjar adrenal tidak menghasilkan hormon yang cukup. Penyakit ini lebih banyak diderita oleh laki-laki dan dapat terdeteksi sejak bayi atau masa kanak-kanak. Sekian dari saya. Sini saya akan menjelaskan kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong dan ditemukan di dasar bagian otak. Posisinya sangat dekat dengan hipotalamus. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kerja kelenjar dan hormon lain. Jadi kelenjar hipofisis ini punya 3 bagian, yang depan, tengah, sama yang belakang. Kita akan membahas yang depan terlebih dahulu. Yang depan ini namanya hipofisis lobus anterior. Yang anaknya ini ada A, growth hormone atau GH, atau somatotrophic hormone atau STH. Apa fungsinya? Fungsinya mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Apa kekurangannya? Ada kekurangan dan kelebihan di sini. Kekurangannya menyebabkan dwarfisme. Dwarfisme ini ke tubuh akan menyebabkan kita dicebol. Tetapi kalau kelebihannya bisa menyebabkan gigantisme dan akromegali. Akromegali ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Seperti kita melihat orang yang tinggi seperti raksasa itu karena kelebihan gigantisme. Yang B, thyroid stimulating hormone atau TSH. Apa fungsinya? Fungsinya mengatur tiroksin di kelenjar tiroid. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya menyebabkan penyakit gondokan dan kelebihan yodium. Yang C ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Fungsinya mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Apa kekurangannya? Kekurangannya bisa menyebabkan penyakit Addison, yaitu perbedaan atau pemumpukan pada kulit, biasanya ada di bahu, dan kelebihannya itu menyebabkan sindrom Cushing. Ciri-cirinya banyak, tapi salah satunya ada meningkatnya berat badan. Yang D ada prolaktin atau lactogenic hormone. Apa fungsinya? Fungsinya menghasilkan ASI, air susu ibu, di akhir masa kehamilan. Apa kelebihannya? Kelebihannya menyebabkan kelebihan produksi ASI. Kekurangannya kekurangannya menyebabkan produksi ASI menjadi sedikit. Yang E ada gonadotrophic hormone atau GTH. Fungsinya mengatur pembentukan gamet dan hormon seks. Yang berikutnya ada follicle stimulating hormone atau FSH. Bagi perempuan sendiri, fungsinya mengatur perkembangan folikel, ovarium, dan hormon estrogen. Kekurangannya bisa menyebabkan mandul, kelebihannya sendiri bisa menyebabkan kanker atau tumor ovarium. Bagi laki-laki, ini mengatur spermatogenesis pada tubulus, seminiferus, dan sel Sertoli. Kekurangannya sama, tadi bisa menyebabkan mandul, kelebihannya bisa menyebabkan kanker atau tumor testis. Yang berikutnya ada luteinizing hormon atau LH. Bagi perempuan, fungsinya bisa menstimulasi ovaluasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Kekurangannya menstruasi berlebihan, mudah luluhnya dinding rahim, dan kelebihannya terlambatnya menstruasi, kuatnya dinding rahim. Bagi laki-laki, ada fungsinya yaitu menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Kekurangannya tidak munculnya ciri kelamin sekunder. Kelebihannya munculnya ciri kelamin sekunder secara berlebihan. Itu yang depan. Sekarang kita akan membahas yang tengah. Yang tengah ini namanya hipofisis lobus intermediate. Yang ini cuma ada satu bagian, yaitu melanocyte-stimulating hormone atau MSH. Fungsinya meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Kekurangannya bisa menyebabkan albino, dan kelebihannya kebalikan dari albino, yaitu melanisme.
Yang terakhir, yang bagian belakang, ini namanya hipofisis lobus posterior. Ini ada anak-anaknya juga. Yang pertama ada hormon oksitosin, fungsinya membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Kekurangannya, kesulitan dalam melahirkan dan menghasilkan ASI. Kelebihannya mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. Anaknya yang kedua ini ada antidiuretik hormon atau ADH. Fungsinya mengatur fermentabilitas tubulus dan reabsorbasi air. Kekurangannya diabetes insipidus. Berikutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin disebut pula dengan glonak, meskipun fungsi utamanya adalah memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Kelenjar kelamin testil, sedangkan perempuan ovarium. Bertumbuh sekunder pada anak laki-laki ditandai dengan suara menjadi besar, bahu dan dada bertambah bidang, dan tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, misalnya kumis, jakun, cambang, ketiak, dan sekitar kemaluan. Hormon estrogen berfungsi saat pembentukan kelamin sekunder wanita seperti bahu mulai berisi, tumbuhan payudara, pinggang menjadi lebar, dan rambut mulai tumbuh di ketiak dan kemaluan. Di samping itu, hormon estrogen juga membentuk dalam pembentukan lapisan endometrius. Menjelaskan kelenjar apa tuh? Saya akan menjelaskan kelainan gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Faktor risiko gangguan sistem endokrin. Ada banyak faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin, yaitu meningkatkannya kadar kolesterol, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, inaktivitas, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun, pola makan yang tidak baik, kehamilan, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Penyebab gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin biasanya dikelompokkan dalam dua kategori, meliputi kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Pembentukan luka seperti bintil atau kuman pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Gejala gangguan sistem endokrin meliputi diabetes, akromegali, penyakit Addison, sindrom Cushing, penyakit Graves, Hashimoto tiroidis, hipertiroidisme, hypotiroidisme, prolaktinema,